Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel Ivan Muhammad Sikrit. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi berkaitan dengan kebijakan dan standar teknologi informasi teman-teman. Tapi sebelum aku mulai ke materi, mohon bantuannya teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe teman-teman, biar bikin videonya makin semangat. Makasih teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi berkaitan dengan kebijakan dan standar TI, teman-teman. Oke. Ya. Jadi ini aku udah coba kumpulin materi-materi yang relevan teman-teman, berdasarkan peraturan PAN-RB teman-teman, berkaitan dengan kebijakan dan standar TI. Jadi kita lihat di sini ada beberapa standar berdasarkan standar internasional teman-teman. Di sini ada ISO IEC 27001 Kemudian di sini ada SOC 2 teman-teman. Kemudian ada PCI DSS, ada COBIT dan juga IPPF teman-teman. Nanti aku akan coba bahas satu-satu berkaitan dengan apa sih framework ini tuh gunanya untuk apa teman-teman ya. Oke, kita yang pertama akan bahas dulu mengenai ISO IEC 27001 teman-teman. Jadi aku akan bahas sekilas aja, mungkin nanti kalau teman-teman merasa kurang, silakan nanti teman-teman coba untuk googling lebih lanjut teman-teman ya. Jadi ISO ini merupakan standar yang sudah terkenal di sisi global yang memberikan semacam kerangka kerja untuk sistem manajemen informasi berbasis security Jadi bagaimana suatu sistem itu bisa dijamin dari segi keamanan informasinya teman-teman. Jadi standar ini juga membantu organisasi untuk melakukan managing teman-teman, untuk security terhadap aset-aset seperti informasi finansial, kemudian intellectual property, kemudian detail-detail berkaitan dengan karyawan, kemudian informasi yang diberikan kepada third parties teman-teman. Jadi sebetulnya kalau yang aku lihat framework ini tuh erat kaitannya dengan PDP teman-teman ya. Jadi kalau PDP itu versi Indonesianya tapi kalau misalkan yang global itu versinya adalah versi ISO IEC 27001 ini teman-teman. Di sini audit IT untuk ISO IEC 27001 fokusnya adalah untuk memverifikasi teman-teman ya, apakah ISMS itu bertujuan yang sama atau sejajar terhadap standar requirements, termasuk juga assessment terhadap prosedur manajemen resiko ya. Jadi manajemen resikonya kita lihat juga, kemudian kita lihat juga apakah control security-nya juga sudah baik atau enggak, dilihat dari berbagai aspek teman-teman, untuk menjaminkan keamanan informasi tadi teman-teman ya. Kita lihat di sini teman-teman, ada apa aja sih sebetulnya materi-materi atau hal-hal yang diujikan di ISO 27001. Di sini yang pertama ada security policy ya. Jadi kita lihat dulu bagaimana peraturan yang berkaitan dengan security yang dijaminkan di dalam program yang kita buat seperti itu teman-teman. Kemudian kita lihat juga Organization of Information Security. Kita lihat juga di sini ada keamanan human resources, data-data yang berhubungan dengan human resources itu kan sangat pribadi ya teman-teman, jadi perlu untuk dijaga betul-betul. Kemudian bagaimana asset management. Asset management ini berkaitan dengan perangkat kerja yang dipinjamkan kepada karyawan. Kemudian ada access control, bagaimana kita mengakses sebuah sistem informasi menggunakan single sign on itu juga perlu dipikirkan seperti itu. Kemudian bagaimana kriptografinya, bagaimana data-data yang disimpan itu
diamankan menggunakan kriptografi seperti itu. Kemudian ada physical and environmental security, misalkan kita punya sebuah data center, bagaimana cara agar data center itu tidak diakses oleh semua orang, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada operational security, communication security, system acquisition, development and maintenance, supplier relationship, kemudian information security, incident management gitu kan. Bagaimana manajemen yang berkaitan dengan keamanan itu, jika terjadi insiden apa step-step yang akan dilakukan, seperti itu ya. Kemudian ada information business, aspect of business continuity management, kemudian compliance dengan peraturan di suatu negara gitu ya. Jadi yang aku lihat memang ISO 27001 ini sudah mencakup lengkap gitu ya, berkaitan dari berbagai aspek seperti itu teman-teman. Kita lanjut teman-teman ke SOC 2. Jadi SOC 2 itu Service Organization Control yang didesain untuk service provider untuk menyimpan customer data ya di cloud. Kemudian fokusnya adalah terhadap 5 trust service principle, yaitu security, availability, processing, integrity, confidentiality, dan privacy gitu ya. Jadi memang kerangka kerja yang ditawarkan oleh SOC 2 ini adalah khusus gitu ya untuk service provider yang menyimpan data daripada pengguna gitu ya atau pelanggan di cloud gitu ya teman-teman ya, di hyperscaler seperti itu. Di sini kita lihat teman-teman ada 5 aspek tadi sudah dijelaskan gitu ya. Yang pertama adalah security ya. Security di sini ada beberapa indikatornya seperti network and application firewalls, kemudian ada two factor authentication, kemudian bagaimana mendeteksi sebuah penyusup gitu ya dalam suatu perusahaan melalui logging seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah availability teman-teman ya, performance monitoring, disaster recovery, security incident handling ya, berkaitan dengan bagaimana menyimpan data di server itu, kita lakukan monitoring, dan bagaimana jika misalkan salah satu servernya mati, apakah ada backup di sana, adakah auto backup di sana, itu kita lihat di availability-nya ya. Kemudian processing integrity ini berkaitan dengan data-data yang kita upload itu ya harus sama gitu ya dengan apa yang disimpan di dalam cloud seperti itu teman-teman. Kemudian ada confidentiality, ada encryption, access control, kemudian network and application firewalls. Ini berkaitan dengan keamanan ketika data sudah masuk gitu ya di dalam suatu server. Kemudian ada privacy, ada access control, two-factor authentication, dan juga encryption. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang berkaitan dengan SOC 2 itu terhadap 5 buah poin yang ada di layar ini teman-teman. Kemudian di sini juga ada PCI DSS. PCI DSS itu berkaitan dengan Payment Card Industry Data Security Standard ya. Ini standar yang berkaitan dengan industri kartu pembayaran ya teman-teman ya. Jadi kartu pembayaran pun sudah ada frameworknya. Jadi PCI DSS merupakan sebuah set security standards yang didesain untuk ensure that all companies that accept, process, store, or transmit credit card ya. Jadi informasi berkaitan dengan credit card, siapapun yang mengakses, proses, store ya harus comply gitu ya, harus sejalan dengan standar Payment Card Industry Data Security ini teman-teman. Di sini kita lihat ada beberapa aspek yang memang dijadikan requirements. Yang pertama adalah secure network teman-teman ya. Kemudian secure data yang berhubungan dengan pemegang kartu. Kemudian bagaimana kita memanajemen vulnerability, bagaimana kita memanajemen celah keamanan ya yang teridentifikasi seperti itu teman-teman. Di sini juga ada access control, kemudian ada network monitoring and testing, dan juga information security seperti itu. Itu untuk PCI DSS teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada COBIT. COBIT itu merupakan Control Objective for Information and Related Technologies, yang merupakan framework untuk IT management ya dan governance teman-teman.
Qubit ini merupakan terdiri atas set-set dari proses operasional yang best practice ya, yang memang sudah terbukti pernah dilakukan oleh orang dan berhasil banget gitu teman-teman ya. Jadi itu definisi dari best practice, dan membantu organisasi untuk ensure ya bahwa IT-nya itu ternyata lurus dan juga sejajar terhadap apa yang dijadikan goals daripada bisnis. Kemudian memanage resiko secara efektif dan juga memprovide value terhadap bisnis. Jadi Qubit ini singkatnya adalah bagaimana sebuah sistem informasi itu lurus gitu teman-teman dengan apa yang dijadikan bisnis proses daripada perusahaan. Misalkan perusahaan menginginkan pelanggan itu mendapatkan informasi terhadap paketisasi gitu ya, yang akan dibeli. Nah, Qubit ini yang membantu gitu untuk para IT developer untuk membuat semacam IT tools atau semacam program gitu ya, di mana nanti pengguna bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan paketisasi daripada suatu layanan. Itu salah satu contoh untuk Qubit ini teman-teman. Ada lima prinsip teman-teman. Yang pertama adalah kita harus membuat semacam program yang memang dibutuhkan terhadap stakeholder gitu ya. Ya misalkan stakeholder punya arah dan tujuan informasi terhadap pelanggan gitu ya, memberikan informasi terhadap pelanggan, ya kita juga harus membuat IT tools yang berhubungan dengan untuk memprovide informasi terhadap pelanggan itu gitu teman-teman. Kemudian covering the enterprise end to end, jadi tidak hanya satu bagian kecil saja gitu ya, tetapi sistem informasi itu harus mencakup semuanya gitu ya. Jadi ini definisi daripada covering the enterprise end to end. Kemudian applying a single integrated framework. Kemudian yang keempat adalah enabling a holistic approach ya. Kemudian yang kelima, kita juga harus membedakan yang mana IT tools yang berhubungan dengan manajemen, yang mana yang memang berhubungan dengan governance ya. Seperti itu teman-teman. Ini merupakan prinsip Qubit ya. Qubit yang terdiri atas 5 ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada yang berkaitan dengan IPPF. Di IPPF ini merupakan sets dari guidance material yang didevelop oleh Institute of Internal Auditors ya, untuk mempromote and improve the practice of internal auditing. Jadi bagaimana proses internal audit itu dijalankan, bagaimana kerangka kerjanya itu didapatkan ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan IPPF ini teman-teman. Kita lihat ya. Jadi di sini ada beberapa poin berkaitan dengan IPPF. Di sini kita ya harus tahu dulu gitu ya, bagaimana audit internal itu, tujuan daripada audit internal itu untuk apa gitu ya. Apakah ingin melakukan checking terhadap suatu bisnis proses gitu ya, itu kita bisa lakukan gitu teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, poin yang kedua ya, auditors itu dia harus memiliki etika dan profesionalisme gitu teman-teman. Jadi ada kalanya kita harus bersikap profesional gitu ya, berkaitan dengan apa yang kita lakukan gitu sebagai internal audit. Bahwa sebetulnya kita sebagai karyawan atau sebagai pegawai gitu ya di suatu instansi, terkadang ya kita ada conflict of interest juga gitu teman-teman. Tetapi ya karena kita sebagai auditor internal ya kita harus membedakan antara conflict of interest tadi gitu ya dari berbagai pihak dan juga sebagai auditors gitu ya. Jadi ketika kita menjadi auditors, kita harus mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan yang
yang biasanya dilakukan di internal perusahaan seperti itu teman-teman. Jadi kita harus bersikap profesional lah sebagai auditor gitu ya, mengesampingkan kita sebagai pegawai seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah governing the internal audit function. Yang keempat adalah managing the internal audit function. Jadi kita harus memanage fungsi daripada internal audit. Kemudian kita akan melakukan layanan sebagai internal audit seperti itu ya teman-teman ya. Di sini ada topical requirements dan juga global guidance. Jadi itu yang mendasari dari IPPF ini teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada NIST Cyber Security Framework. Tentu saja ini berkaitan dengan cyber security. Ada beberapa poin berkaitan dengan cyber security tersebut. Yang pertama kita harus mengidentify gitu ya. Kemudian ya identify ini kita bisa lihat bagaimana kita melakukan manajemen aset, governance, kemudian business environment, risk assessment. Itu kita identifikasi dulu ya di awal seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kita langsung ke protect-nya ya. Jadi protect-nya bagaimana kita memprotek suatu data gitu kan. Berkaitan dengan access control, awareness, data security, info protection, maintenance, protective technology. Kemudian kita juga harus melakukan deteksi terhadap anomali-anomali. Kita harus melakukan respons ketika misalkan kita sudah menemukan sebuah anomali gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengkomunikasikan dengan para stakeholder gitu ya. Analisis, mitigation, improvement. Kemudian yang terakhir adalah recover ya. Jadi ketika sudah terjadi insiden bagaimana kita mengembalikan keadaan itu gitu ya. Ini salah satu contohnya adalah ransomware gitu teman-teman ya. Bagaimana kita melakukan recovering terhadap server yang memang sudah di take down gitu ya untuk dari virus-virus yang berkaitan dengan ransomware seperti itu. Kemudian di sini juga ada ITIL teman-teman. Jadi ITIL itu merupakan sebuah detail praktis ya terhadap IT service management yang fokus terhadap IT service dengan kebutuhan bisnisnya teman-teman. Jadi ITIL ini juga memprovide a framework for planning, delivering, and supporting IT service dan proses ya. Jadi berkaitan dengan IT service dan juga proses-proses yang berkaitan dengan IT tersebut seperti itu teman-teman. Di sini kita lihat ada service strategi, kemudian bagaimana kita mendesain sebuah layanan, bagaimana kita melakukan transisi dari satu layanan ke layanan yang lain gitu ya. Kemudian ada service operations di situ. Kemudian bagaimana kita seiring berjalannya waktu kita melakukan improvement terhadap layanan yang kita berikan seperti itu teman-teman. Di sini juga ada COSO framework, teman-teman juga bisa baca gitu ya. Framework yang merupakan model untuk mendesain, mengimplementasi, kemudian conducting internal control and accessing the effectiveness of companies internal control ya. Jadi berkaitan dengan kontrol internal perusahaan teman-teman ya. Sini ada risk assessment juga, control activities, monitoring activities itu kita harus definisikan satu-satu seperti itu teman-teman. Baik mungkin itu dulu ya teman-teman materi berkaitan dengan regulasi dan juga standar teknologi informasi gitu ya. Jadi silakan teman-teman pelajari lebih dalam lagi gitu ya berkaitan dengan kebijakan dan standar TI, karena yang saya tahu adalah kebijakan dan standar TI ini informasinya sangat luas sekali teman-teman ya. Teman-teman bisa cari tahu juga gitu di instansi masing-masing kira-kira standar TI yang digunakan di sana itu apa gitu teman-teman. Apakah standar ITIL gitu ya. Jadi akan ada kemungkinan bahwa soal keluar jika teman-teman tahu gitu ya framework yang digunakan di instansi tersebut itu apa, dan biasanya itu akan diujikan teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman cari tahu, coba gali informasinya, coba tanya ke teman-teman yang memang sudah pernah bekerja di instansi itu,
siapa tahu teman-teman mendapatkan insight, teman-teman fokus belajar di sana, nanti teman-teman akan mendapatkan soal ujian yang berhubungan gitu ya dengan kondisi daripada instansi yang teman-teman lamar, seperti itu teman-teman. Makasih teman-teman. Mungkin aku di situ dulu gitu ya untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, dan juga kalau misalkan masih ada yang kurang silakan komen di bawah gitu ya. Saya akan dengan senang hati menerima saran dari teman-teman dan juga menerima pertanyaan dari teman-teman. Nah, saya akan senang sekali. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Mohon bantuannya untuk subscribe gitu ya teman-teman. Biar aku bikin videonya makin semangat, seperti itu teman-teman. Makasih teman-teman. Semangat belajar. Semoga dimudahkan gitu ya ketika nanti SKB CPNS. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.